Halo, tes tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Ramadan dengan NIM 1103015 dari kelas TE 0601 Prodi Teknik Telekomunikasi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan simulasi rangkaian yang saya buat, yaitu rangkaian dioda full wave rectifier dengan menggunakan aplikasi software yang saya gunakan ini. Nah, untuk aplikasi software yang saya gunakan ini adalah aplikasi software ini Multislim. Oke, langsung saja kita ke rangkaiannya saya buat ini. Mana ya? Nah, jadi langsung saja ke rangkaiannya saya buat ini. Jadi ini tampilan rangkaian dioda full wave atau rangkaian pengarah gelombang penuh dengan sistem jembatan. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan penyearah gelombang penuh. Jadi, penyearah gelombang penuh ini merupakan sistem penyearah gelombang yang dapat menyearahkan semua siklus gelombang baik pada fase positif maupun pada fase negatif. Nah, yaitu pada rangkaian penyearah gelombang penuh ini bisa disebut sebagai rangkaian dioda full wave receiver tadi. Nah, jadi rangkaian dioda full wave receiver tadi ini adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Dari sini jadi diproses jadi DC. Nah, yang dimana dengan sistem konfigurasi jembatan. Nah, ini konfigurasi jembatannya di sini. Yang terdapat 4 buah dioda atau bisa disebut dengan bridge, yaitu jembatan. Nah, untuk rangkaian ini, rangkaiannya saya pasangnya adalah memiliki 4 buah dioda yang berfungsi untuk mengarahkan arus positif dan arus negatif dari sumber arus bolak-balik, sehingga dari arus ini bolak-balik ini diproses di jembatan ini, bridge ini, sehingga menghasilkan output arus arah yang stabil, yaitu arus DC tadi. Nah, dalam rangkaian yang saya buat ini, arus bolak-balik dari sumber AC masuk ke jaringan dioda ini, di mana tempat dioda bekerja bergantian untuk mengubah arus negatif dan positif, jadi arus searah, itu arus DC tadi. Dengan menggunakan rangkaian stabil, dengan menggunakan rangkaian ini dapat menghasilkan output arus searah yang lebih stabil dengan nilai rata-ratanya lebih besar daripada receiver setengah gelombang. Nah, rangkaian dioda full wave receiver ini sangat umum digunakan dalam aplikasi seperti power supply dan pengisian baterai untuk alat elektronik dan dapat mengkonversi sebuah arus bolak-balik menjadi arus searah yang berguna untuk berbagai aplikasi elektronik. Oke, langsung saja lihat. Oke, langsung saja rangkaiannya yang saya telah buat ini, di mana dengan komponen pertama yaitu saya menggunakan atau ambil komponen yaitu arus power, arus AC power, dan juga transformator. Dan untuk penyearahnya saya mengambil tadi dioda 4 bridge sebagai penjembatan penyearah, dan juga kapasitor dan resistornya juga. Lalu selanjutnya kita hubungkan semuanya komponen dari AC power ke transformator, lalu kita arahkan ke jembatan dari bridge ke penyearah gelombang penuhnya, lalu disambungkan ke lalu disambungkan ke kapasitor dan juga tak lupa dengan resistornya. Dan jangan lupa kita ada juga komponen yaitu ground. Jangan lupa lagi kita taruh ground di sini. Lalu kita eksekusikan. Yang pertama kita masukkan arus ini ya, arus AC power ini sebesar 220 volt dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Nah, untuk yang kedua ini kapasitor ini saya atur sebesar 330 mF. Dan juga untuk kapasitornya ini saya atur ke resistornya ini saya atur ke default ya, yaitu nilainya tetap 1 kilo ohm. Oke, selanjutnya kita ujikan dulu.
Kita ujikan dulu. Nah, kita ujikan dulu dengan menggunakan osiloskop dan multimeter sebanyak 2. Ini dia. Nah, ini dia tampilannya. Kita jalankan semuanya. Nah, sebelum dijalankan saya akan menjelaskan cara kerja dan fungsi dari komponen-komponen yang saya buat ini. Dari rangkaian yang ditujukan di atas, yang saya buat ini merupakan rangkaian dioda full wave receiver dengan jembatan dioda break receiver sebagai penyearah gelombangnya tadi. Nah, untuk sumber tegangan AC-nya ini sebesar 220 volt dengan frekuensi sebesar 50 Hz dari sumber V1 ini masuk ke transformator T1. Nah, jadi transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dengan rasio 10:1. Sehingga tegangan sekunder menjadi sekitar 220 volt. Nah, ini saya cek ke multimeter yang satu, nilainya muncul 22 volt. Dan dari transformator ini kita arahkan ke jembatan dioda. Nah, jadi dioda bridge. Nah, itu jembatan dioda ini terdiri dari 4 dioda yang saya buat ini, yang mengubah tegangan AC menjadi arus DC, pulsating atau tegangan DC berdenyut. Nah, untuk cara kerjanya itu, kan ini ada 4 dioda. Jadi 4 dioda ini ada perbedaannya, ada 2 perbedaan, yaitu setengah siklus positif dan setengah siklus negatif. Nah, untuk yang setengah siklus positif ini saya ambil 2 dioda, misalnya D1 dan juga D3. Yaitu berfungsi untuk mengantarkan arus ke beban. Nah, untuk arus yang untuk setengah siklus negatif ini adalah 2 dioda selebihnya, yaitu D2 dan D4 yang berfungsi untuk mengantarkan arus ke beban dalam arah yang sama. Nah, untuk hasilnya arus selalu mengalir dalam satu arah menuju beban. Untuk hasil dari bridge ini dari AC power diolah ke arus bolak-balik transformator dan itu diolah di jembatan ini. Nah, untuk yang selanjutnya dari penyiaran ke kapasitor yang berfungsi sebagai filter untuk mengurangi riak atau ripple pada tegangan DC. Nah, saat tegangan dari dioda naik, kapasitor ini mengisi daya saat tegangan turun. Nah, kapasitor ini berfungsi untuk melapis muatan untuk menjaga tegangan tetap stabil. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke muatan resistor dengan beban 1 kilo ohm. Nah, resistor ini berfungsi untuk sebagai mengkonsumsi daya dan memastikan ada aliran arus dalam rangkaian, pengukuran, dan pengamatan. Nah, untuk yang saya ujikan ini memakai 2 multimeter, yaitu multimeter ini, yang satu ini untuk multimeter mengukur arus AC keluaran yaitu 22 volt tadi. Dan untuk multimeter yang kedua ini yaitu untuk mengukur tegangan DC. Nah, setelah proses penyiaran dan penyaringan tadi, nah, untuk tegangan DC yang saya dapat ini keluarannya sebesar 29 volt. Dan kita ujikan pada osiloskop ya. Osiloskop ini digunakan berfungsi untuk mengamati bentuk gelombang sebelum dan sesudah proses penyiaran. Nah, pada osiloskop di tampilan ini terlihat dari output trafo dan bersifat bertegangan dengan arus bolak-balik. Nah, ini yang merah ini dengan bersifat tegangan arus bolak-balik atau dengan yang disebut dengan AC. Nah, untuk yang warna hijau ini adalah tegangan dari sumber power supply. Terlihat pada layar osiloskop ini, tegangan dari sumber power supply adalah lurus. Jadi bisa dikatakan sebagai tegangan lurus ini tadi, yang tegangan hijau ini tadi bisa dikatakan sebagai tegangan DC atau searah. Mungkin itu saja dari simulasi yang saya jelaskan pada rangkaian dioda full wave receiver. Sekian, jika ada salah kata maupun perkataan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.